Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hama Zahroh, NIM 62114200003, Rombel 3A. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi teori kebenaran. Dalam kehidupan, manusia akan selalu mencari kebenaran. Kebenaran akan selalu ditemukan dengan melalui pengalaman atau kejadian yang terjadi oleh manusia itu sendiri. Pengalaman adalah peristiwa yang dilalui oleh manusia dengan panca indera manusia. Pengalaman yang dilewati menjadi pengetahuan. Pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dimiliki manusia setelah melihat, mengalami, mengerti, dan juga mendengar. Struktur pengetahuan manusia mempunyai tingkatan-tingkatan dalam menemukan kebenaran. Pengetahuan indrawi merupakan struktur yang terendah di mana menangkap kebenaran secara tidak lengkap. Dan tingkat yang lebih tinggi yaitu pengetahuan rasional dan intuitif. Definisi kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dan tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kebenaran adalah keadaan atau hal-hal yang cocok atau sesuai dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Menurut Syafi'i, ada dua pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata terjadi di satu pihak dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan. Dalam menguji kebenaran, ada teori-teori menurut ilmu filsafat. Pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berhubungan terhadap fakta yang ada. Suatu hal akan dinyatakan benar apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud dengan fakta yang ada. Kedua, teori koherensi. Teori koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada konsistensi. Berdasarkan teori ini, suatu hal dinyatakan benar bila hal tersebut bersifat konsisten dengan hal-hal sebelumnya, atau dengan kata lain, pertimbangan tersebut dinyatakan benar apabila bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya. Yang ketiga, teori pragmatik adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu hal atau teori tergantung dengan peran fungsi hal atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupan dalam lingkup ruang dan waktu tertentu. Keempat, teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contohnya, keputusan MUI dalam jatuhnya tanggal 1 Syawal. Masyarakat akan menganggap benar karena diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang kelima, teori konsensus. Pada teori ini, pernyataan dikatakan benar berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Paradigma menunjukkan keanekaragaman individual dalam penerapan nilai-nilai bersama yang bisa melayani fungsi esensial ilmu pengetahuan. Kesimpulan, kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dan tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah keadaan atau hal yang cocok atau sesuai dengan keadaan atau hal-hal yang sesungguhnya. Dalam menguji kebenaran, diperlukan teori-teori yang berfungsi sebagai penunjuk jalan untuk pengujian, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatik, teori performatif, dan teori konsensus. Pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.